Pemirsa, sirkuit Mandalika yang diresmikan Presiden Joko Widodo Jumat kemarin diharapkan dapat melahirkan titik-titik baru pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Presiden Jokowi dalam peresmian sirkuit yang terletak di kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika, Lombok Tengah, NTB mengatakan sebuah perhelatan besar yang setiap tahun terus akan diadakan di sirkuit Mandalika dipastikan akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB. Presiden Jokowi meyakini ajang olahraga berskala internasional seperti World Superbike yang akan digelar tahun ini dan MotoGP pada Maret 2022 akan memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Sirkuit Mandalika berada di kawasan ekonomi khusus yang dikelola PT Pengembangan Pariwisata Indonesia Persero atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). ITDC merupakan bagian dari Injourney, yaitu sebuah induk usaha holding BUMN pariwisata. Saat meresmikan sirkuit Mandalika, Presiden Jokowi juga meresmikan jalan bypass yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok Bil dengan KEK Mandalika sepanjang 17,3 km. Dengan hadirnya jalan bypass, waktu tempuh Bil hingga Mandalika hanya 15 menit. Sebelum meresmikan sirkuit Mandalika, Presiden Jokowi juga berkesempatan menjajal langsung sirkuit tersebut dengan mengendarai motor pribadinya. Kondisi sirkuit yang sempat diguyur hujan membuat Presiden menjajalnya dengan lebih hati-hati, terutama mengingat kondisi sirkuit juga yang memiliki banyak tikungan tajam. Ya, kita harapkan muncul titik pertumbuhan ekonomi baru di NTB. Saya kira ini sebuah perhelatan besar yang setiap tahun terus akan diadakan di sirkuit Mandalika dan itu dipastikan akan memberikan dampak pertumbuhan ekonomi di Provinsi NTB. Turut hadir dalam peresmian sirkuit Mandalika antara lain Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Gubernur NTB Zulkifli Mansyah, dan Direktur Utama ITDC Abdul Bar Mansur. Bali Pos melaporkan.